Halo, ketemu lagi di Vlog News, ngevlog sambil nge-news. Dan kali ini aku mau bercerita tentang prestasi pemuda desa yang membanggakan. Atlet itu ada banyak yang lahir dari desa. Kita ingat lalu Zohri yang pelari itu dari Lombok, NTB, yang kemudian meraih emas tanpa disangka-sangka, kemudian mendapatkan publikasi yang luar biasa. Kemudian yang kedua adalah atlet bernama Abdul Malik, dia juga atlet pencak silat dari desa juga, meraih emas di PON dan juga sampai bahkan Asian Games. Nah, di samping saya ini ada Jeffrey Sambudi. Jeffrey, terima kasih Jeff udah hadir di sini. Terus mau berbagi cerita juga. Mudah-mudahan ceritanya Jeffrey di tayangan ini tuh bisa memotivasi, menginspirasi juga penonton yang kali ini nonton Vlog News. Nge-vlog sambil nge-news. Oke Jeffrey. Jeffrey kan juga dari desa nih, desa mana? Desa Panggung-Rejo kan? Melakukan desa Sarang. Jadi kita seberangan desa ya, sebelahan desa. Oke, apa sih yang membuat Jeffrey kemudian bisa meraih prestasi sampai akhirnya mendapatkan emas di Pomprov, Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi Jawa Timur, mengalahkan 40 mahasiswa? Waktu saya SMP dulu saya ikut latihan. Nah, di situ saya motivasi saya ikut latihan. Saya sebenarnya ini agak aneh tapi ya nggak apa-apa. Ternyata. Saya ingin jadi pahlawan. Waduh, kayak gimana tuh? Gatot kaca. Gatot kaca. Ya. Dari situ saya termotivasi ikut silat. Nah, dari situ saya ditawarin sama Mas Rizal. Siapa itu? Mas Rizal itu pelatih senior saya. Di mana? Di Lemah Garit atau di Desa Lemah Garit. Nah, itu dia melatih saya dan menunjukkan iki lo gelanggang wanira tarung. Nah gitu, karena motivasi saya tadi saya ingin jadi pahlawan. Nah saya jadi oke lah mas ikut gitu. Nah setelah itu saya ikut pertandingan, satu kali main langsung kalah. Langsung kalah. Pengennya menang? Iya. Pengennya menang tapi nggak apa-apa lah. Nah setelah itu saya merasa kayak depresi gitu kak. Nah setelah itu saya diberi motivasi sama Mas Rizal. Gak apa wes, penting jajal maneh gitu katanya. Nah akhirnya saya ketika ada pertandingan dimanapun itu saya ikut. Saya pernah bertanding cuma sama 2 orang teman saya yang rumahnya Ngadipuro. Nah itu di Tulungagung, YN Tulungagung. Itu pertama main kami juga kalah. Partai pertama kali kalah langsung. Akhirnya ya wis becek tok. Nggak jerak. Ikut lagi. Coba mana. Nah setelah itu waktu pemusatan di cabang latihan intern PSHT, saya ketemu dengan yang namanya Mas Fauzi Merico. Nah dia adalah salah satu atlet Puslada Jatim. Waktu itu dia persiapan mau main di Prapon. Nah setelah itu saya melihat tendangan gerakannya spesial sekali Kak Dit. Saya tertarik, saya DM dia. Nah setelah itu dia oke, mben moronek kota latihan gitu. Padahal itu dia sambil latihan Prapon itu tadi, persiapan Prapon. Nah dia berani meluangkan waktu. Dia Sabtu Minggu pulang demi melatih saya dan teman saya yang namanya Riko. Demi ngelihat apa tuh kemampuan kamu waktu itu. Iya waktu itu. Nah terus dia bilang, opo iki gerakanmu sik welek. Dia bilang gitu. Wes gak opo, ayo melu. Jadi 1 bulan saya di situ cuma dilatih tendangan A saja. 1 bulan 1 gerakan gitu doang. Nah setelah itu saya diajak tryout sama Mas Fauzi itu, luar biasa orangnya. Nah setelah itu terakhir saya diajak tryout di Lumajang, mendekati Praporprov. Saya kalah. Saya kalah lagi. Tapi Mas Fauzi bilang gak apa wes, jajal maneh. Nah setelah itu saya kan masuk mahasiswa itu. Nah pertandingan POM. Nah itu di situ saya, piye mas, aku iki mas, gitu bilang saya. Gak apa wes, jajal maneh, gitu. Saya coba, bismillah wes, masuk hasil latihan 2 tahun gak ono hasilnya gitu.
Nah akhirnya saya coba, Mas Fauzi wes yakin tok, wes pokok main gitu. Akhirnya ya berkat doa dari teman-teman serta dukungannya mungkin, dan mungkin berkat latihan yang selama ini saya jalani. Nah akhirnya saya alhamdulillah meraih emas di Pemprov 2022. Pada Maret 2022 meraih emas setelah 12 kali Kalah. pertandingan. Ya. Oh, 12 kali kalah, kemudian 1 kali dapat emas, dan ini ada prestasi yang nggak disangka-sangka juga, tapi kamu selalu yakin bakalan dapat emas. Iya. Oke, berarti Jeffrey Sambudi bisa meraih emas setelah berapa tahun latihan intensif? Sekitar 2 tahunan. Nah saya ikut PSHT dari kelas 3 SMP sampai dengan kelas 2 SMK lewat organisasi. Saya ikut pertama PSHT itu di dekat rumah, latihan rayon namanya. Nah, jadi di PSHT itu 1 bulan ada yang namanya cabangan atau pertemuan satu latihan bersama se-Blitar Raya. Nah, di situ Mas Fauzi memberikan sedikit pengetahuannya mungkin, pengetahuannya tentang persilatan. Nah, dari situ saya tertarik dan ingin Menjadi pahlawan. Dan kesampaian ya. Iya. Luar biasa sekali. Oke, berawal dari organisasi, Jeffrey kemudian mencari jalurnya sendiri. Ya dong, ini kan Iya. tergantung. Oke, semua organisasi bisa masuk, terus kamu sudah jadi warga, artinya jadi warga itu udah lulus di PSHT untuk tahapan dasar menjadi anggota. Kemudian kamu lewat jalur apa lagi sampai akhirnya bisa ngikutin Pemprov Jawa Timur? Saya selain lewat jalur organisasi, saya juga lewat jalur Lain. Apa? jalur lain seperti universitas, sekolah, nah seperti itu. Banyak atlet yang dari desa itu dari kalangan yang nggak mampu. Nah, ya. Kalau Jeffrey sendiri sebenarnya bapaknya, ibunya gimana nih? Dari segi ekonominya cukup nggak untuk mengkuliahkan Jeffrey? Sampai akhirnya bela-belain lo ya untuk lewat jalur mahasiswa. Iya, kalau dibilang cukup sih, insya Allah cukup. Cukup saja. Iya, cukup. Apa pekerjaan bapak? Petani. Petani. Kemudian ibu Ibunya masih merantau. merantau Iya, dari kecil. Kalimantan. Enggak, mulai merantau kelas SMP kelas 3. Mulai kamu SMP kelas 3 kamu udah tinggal. Jadi sekarang tinggal sama ayah saja. Iya, Kemudian didukung untuk menjadi seorang atlet. didukung. Iya. Cukup biayanya untuk kuliah? Kalau kuliah saya beasiswa. Beasiswa? Iya. Karena Prestasi juga. Tapi waktu itu masih ke atletik di mana kuliahnya, Jeff? di Universitas Negeri Malang. Di Malang. Dan dengan jadwal kamu yang sekarang itu mau ke dalam tahapan Porprov, ini kan padat banget agendanya. Gimana membagi waktu antara ikut latihan, pencak silat sama kuliah? Nah, di semester ini karena banyak jadwal pertandingan, saya ambil cuti di kuliahnya. Di kuliahnya. Iya. Kenapa sih kamu pengen kuliah? Nggak benar-benar pengen misalnya kerja dulu gitu? Karena saya, Apa landasan kamu pengen kuliah? landasan saya ingin kuliah itu, saya mau mengambil jalur lintas itu tadi, Kak. Dari POM ke POMNAS. Nah, itu. Oke, artinya kamu pengen kuliah karena pengen dapat link atau jaringan masuk atlet. Iya, masuk Platnas tadi. Jadi cita-cita kamu apa sih pencak silat ini? Pengen sampai mana tujuan akhirnya seorang Jeffrey Sambudi? Kalau tujuan akhir saya ya di Platnas, di puncaknya para atlet-atlet seluruh Indonesia. Oke Jeff, kayaknya cerita tentang Jeffrey itu harus digali lebih dalam lagi. Karena saya pernah dengar bahwa Jeffrey itu pernah berlari cukup jauh. Ada kali berapa kilo ya? 20 kilo ada kali ya, 25 Iya. kilo lari. Karena nggak ada tumpangan sampai pulangnya. Segitu-gitunya gitu. Kamu nggak punya motor gitu Jeff? Punya, tapi waktu itu kendalanya transportasi. Motor saya rusak dan kebetulan teman-teman nggak ada yang bisa nganterin. Apa nggak mau kejauhan rumah kamu? Gimana ya Kak ya? Kalau maunya sih mau, cumanya sayanya yang nggak. Aku gak penak gitu. Nah, terus saya akhirnya wes gitu. Jalan kaki pulang. Iya, emang sudah saya niati dari rumah juga. Kamu niat gitu jalan Iya. kaki 25 kilo Iya. untuk
kembali Demi ke rumah. latihan, iya. Demi latihan dan kembali ke rumah. Iya. 25 kilo ya Jeff ya. Wow. 25 kilo jalan kaki dari stadion. Iya. Stadion apa namanya dan di mana? Stadion Pendogrit. Stadion Pendokrit di Kabupaten Blitar. Iya, Kota Blitar. Kota Blitar Iya. ke kemudian desa Panggung Rejo. Rejo. Dari jam berapa sampai jam berapa? Saya mulai setelah saya sholat subuh, itu saya berangkat lari, packing baju-baju. Saya sampai di rumah sekitar jam 10-an. 10 pagi. Iya. Itu keadaan udah lemes banget. Ini agak-agak apa ya? Nggak masuk akal sih ya. Ketika kamu harus berlari dari stadion di Kota Blitar sampai dengan ke desa Panggung Rejo dengan jarak kurang lebih 25 km. Iya. Dan itu adalah pertama dan terakhir, nggak mau lagi kan? Iya, nggak mau Udah lagi. kapok. Udah kapok. Oke, akhirnya kamu harus bawa kendaraan sendiri. Iya. Ada uangnya? Jadi kan gini, Kadit. Karena uang dari IPSI Kabupaten cairnya 6 bulan sekali. Di selang waktu itu saya mencari kerjaan. Nah, seperti metik cabai, terus metik jagung, sampai buat parit di pinggir-pinggir jalan gitu. Pokoknya intinya semua saya kerjain asal dapat uang bensin sama uang itu halal. Halo, wah, luar biasa Jeffrey. Iya. Kamu rela kerja serabutan Iya, untuk bisa beli bensin biar latihan. iya. Oke. Pada saat kamu masuk ke Pemprov lewat jalur mahasiswa, Iya. apa yang paling unik dan bagaimana kamu bisa mengalahkan 40 peserta itu, Jeff? Jadi waktu itu hal yang bagi saya unik itu, saya ini sebenarnya kan cuti, Adit. Waktu itu cuti. Nah, pelatih saya bilang gini, nggak iso melu Pemprov awakmu, kamu cuti kok gitu. Tapi saya di hati kecil saya bilang gini, gak popo jajal lo, wes gitu. Akhirnya saya coba tanya teman saya, ya wes melu seleksi CAE gitu. Nah, akhirnya saya ikut seleksi intern PSHT waktu itu di lapangan tenis. Alhamdulillah saya lolos, dan kemudian selang beberapa minggu saya dapat surat panggilan lagi seleksi UKM-nya. Alhamdulillah lolos lagi, dan setelah itu sebenarnya saya nggak nyongko gitu aja, nggak nyangka. Nah, kalau saya tuh bisa gitu. Nah, terus teman saya yang namanya Ali Hasim dari Madiun itu, wah kamu lolos Mbak gitu. Kok bisa gitu? Ya kok bisa gitu. Akhirnya kita berangkat bareng-bareng di UMM. Sebenarnya saya di UMM itu masih mikir, iso gak yo aku gitu. Terkadang kalau diem habis sholat gitu, iya Ki, aku iso gak yo gitu. Setelah main penyisian pertama, down saya, unek-unek saya semua kayak hilang. Nah setelah itu main penyisian kedua sampai final itu wes yakin, alhamdulillah saya kayak punya keyakinan aku juara siji. Akhirnya alhamdulillah tembus doa-doa itu. Siapa pada waktu itu peserta terberat, pesaing terberat Jeffrey Sambudi? Peserta terberat waktu itu saya ketemu malah di semifinal. Poinnya emang kalah banyak, cuma gimana ya, Gaya dia itu mainnya? kuat, otot fisiknya itu luar Badannya biasa. lebih besar? Ya badannya lebih besar. Dia Porprov Banyuwangi, kemungkinan Praporprov tanggal 17 ini bisa ketemu lagi. Kemungkinan. Semangat ya Jeff. Iya. Jadi itu dari Banyuwangi yang Iya, paling berat. Porprov Banyuwangi. Tapi kalau sekolahnya di Universitas Jember waktu itu. Jadi mewakili Jember. Iya. Dan itu pesaing terberat kamu yang kamu kalahkan sampai akhirnya bisa masuk final. Iya. Masuk final. Selama 12 kali pertandingan termasuk yang Pemprov Jawa Timur itu gimana dong kamu bisa ngikutin biaya pertandingan, biaya latihan, biaya kamu pastikan harus beli apa, vitamin dan lain sebagainya gimana? Waktu itu kan saya masih ikut PSHT. Jadi di organisasi PSHT itu mengutamakan yang namanya pesaduluran. Nah, Mas Rijal itu bilang kayak mengadakan rapat gitu sama teman-teman yang udah warga-warga, rek iki atlete adewe arep main. Nah, iku
gini adewe kekurangan dana, piye lek adewe urunan gawe atlet adewe gitu. Nah, itu awalnya. Jadi urunan dari organisasi yang tadi namanya PSHT itu, Iya. habis urunan kemudian akhirnya kamu bisa lah ngikutin kegiatan-kegiatan yang tadi itu. Ya, yang Kamu tadi itu. sempat merasa malu nggak? Udah dibantu terus kalah terus. Nah, itu gimana ya? Beban nggak? Beban Kayak moral? beban banget itu Kak Dit. Itu mungkin berkisar sampai 4 pertandingan. 4 pertandingan setelahnya saya ada di warga itu udah pakai dana sendiri. Yang kamu petik cabai tadi tuh? Ya serabutan ya. Serabutan ya. Dari situ karena kamu rasa malu, beban. Iya, Bebannya dari- beban karena beban kamu. Padahal kan karena- orang nggak berharap kamu juga jadi pemenang gitu loh. Iya, tapi saya itu kayak ngerasa aku lek gak menang, misaknya arek-arek sing wis urunan gawe aku gitu. Oke, dana udah dikasih, donasi. Mungkin itu adalah dana mepet, ngepres lah ya. Nggak bisa juga kita minta lebih, dikasih alhamdulillah gitu. Apakah cukup uang donasi dari teman-teman organisasi? Kalau uang donasi dari teman-teman mungkin itu mengarahnya ke konsumsi ke lauk pauk. Nah, kalau seperti beras kami bawa sendiri, bawa Magicom. Nah, di sananya, di tempat pertandingannya itu biasanya panitia menyediakan per kontingen di kelas-kelas gitu. Tapi kalau waktu ini agak konyol ini. Kenapa? Dulu waktu di Universitas Adibuana Surabaya, saya sama teman saya nggak ada tempat penginapannya. Jadi kami Nggak ada duit atau nggak ada apa? nggak ada duit. Penginapannya banyak, Ya. Jeff. Akhirnya saya dan teman saya, Riko namanya, itu menginap di masjid. Nah, dari situ agak lucu. Uang kami tinggal 20 ribu. Kami beli bakpaunya agak Nggak enak? nggak enak, agak mampu lah. Nah gitu. Terus kami tidur di musola, banyak nyamuknya juga. Tapi ya udah mau gimana lagi, daripada tidur di tengah jalan kan bahaya. Syukur-syukur dapat tempat di masjid. Iya, di Untung masjid. marbotnya nggak marahin kamu ya. Nggak. Soalnya kami juga izin marbotnya dulu. Waktu itu ada nggak apa turu omahku ae gitu katanya. Enggak Pak, udah di sini aja gitu. Luar biasa ya Jeff ya, perjuangan kamu sampai akhirnya gitu. Ih, kebayang loh ya. Yang tadi itu loh yang Magicom kamu bawa. Iya, Magicom bawa. Jadi tas kamu segede apa? Ya, besar. Naik apa Jeff ke sana Jeff? Ke kota-kota yang tadi untuk pertandingan? Motor? Sepeda motor. Sepeda motor? Iya. Selalu naik Sepeda sepeda motor selalu. Soalnya kalau kendaraan roda 4 Mahal kami lagi. kan belum punya juga mahal. Lebih gitu. mahal. Iya, lebih mahal. Uang Kami bensinnya. salut sama upaya Jeffrey untuk bisa menjadi pahlawan. Iya. Dengan berbagai cara yang penting halal, kerja serabutan, sampai akhirnya Jeffrey bela-belain jadi mahasiswa dan bahkan cuti. Pasti karena biaya juga kan, Iya, karena salah biaya satunya. juga. Kemudian Jeffrey lewat 2 jalur berarti saat ini. 2 jalur. Mahasiswa. Kemudian Yang kamu akhirnya dapat kedua, emas. Iya. Udah pasti lah ya dapat tiket untuk Pomnas. Iya, dapat tiketnya. Kemudian jalur kedua adalah lewat jalur Porprov. pemerintah, Iya, pemerintah. Porprov. Nah, kami ikut pra dulu. Pra dulu. Pra Porprov itu apa dan kebanggaannya apa deh? Karena kan peserta di Porprov itu lebih banyak. Jadi diadakan pra. Itu pra ada 4 wilayah. Di Bojonegoro, Banyuwangi, Lumajang, Jember, iya kalau nggak salah Jember. Porprovnya di Lumajang kalau porprovnya. Oke Jeffrey, 2 jalur sudah kamu laluin. Yang pertama udah lolos, kamu dapat emas lewat Pomprov Jawa Timur. Iya. Kemudian jalur kedua ini adalah dalam proses di bulan Mei. Jeffrey akan ikutan yang namanya Pra Porprov Jawa Timur. Bagaimana persiapan kamu untuk ngikutin? Kalau seperti persiapan, insya Allah saya sudah siap karena saya sudah ditempa luar biasa di pemusatan latihan saya seperti fisik, mental, dan dari semua faktor sudah dipush, ditekan. Termasuk pendanaan Iya, pendanaan dari juga. teman-teman. Iya. Kalau yang ini pendanaannya dari kabupaten. Oh dari kabupaten, Iya. jadi lebih aman lah ya. Lebih aman. Sudah akomodasi sudah ditanggung semua oleh Iya. pemerintah. Oke, berapa lama pelatihan sampai bisa ikutan Porprov? Pelatihannya persiapan Porprov 2 tahun. Soalnya Porprov ini kan digelar
akhirnya 2021 setelah PON. Nah, karena ada COVID itu jadi diundur 2022. Oke. Begitu. Jeff, kamu kan sudah terbiasa kalah. Ya. Kalau kalah gimana? Kalau menang gimana? Harapan kita semua Jeffrey menang. Tapi kan kita harus punya dua opsi nih. Apakah kamu menyudahi pertandingan kamu untuk menjadi Jeffrey Sambudi seorang atlet pencaksilat? Kalau saya kalah, otomatis saya akan lebih giat latihan lagi karena insya Allah saya juga akan bermain di Pomnas itu. Kalau saya menang, saya juga akan lebih giat latihan lagi karena banyak para musuh yang mengintai. Mengintai Jeffrey. Mengintai. Karena kan kalau udah kita punya nama itu ngeraihnya mudah, tapi menjaganya itu yang susah. Mempertahankan. Mempertahankan. Banyak yang ingin jadi atlet, tapi banyak juga yang setelah menjadi atlet dia bingung mau bagaimana. Ada yang bilang bahwa atlet itu diakomodasi hanya pada saat itu saja, setelah itu dilupakan karena ada atlet-atlet baru. Lalu apa strategi dan cita-cita kamu ke depannya? Apakah memang fokus di jadi atlet atau pengen jadi apa? Pengen jadi pengajar dan lain-lain? Kalau cita-cita saya ke depannya, saya ingin yang terutama ingin menjadi atlet pelatnas. Dan yang kedua, saya ingin memiliki usaha seperti toko dan tempat pelatihan. Studio? Iya, tempat pelatihan studio yang saya buat sendiri untuk mencetak atlet-atlet mungkin yang atlet kurang mampu, karena ya saya ingin benar-benar ingin menampung orang-orang yang memiliki daya juang luar biasa tapi memiliki kendala biaya. Jadi saya pengen itu toko-toko saya itu isinya seperti alat-alat silat, terus seperti kaos, terus brand-brand yang mungkin zaman now gitu. Kekinian. Kita aminkan ya Jeffrey. Ya, amin. Semoga keinginan Jeffrey, cita-cita Jeffrey sampai nanti akhirnya meraih emas di PON dengan tahapan-tahapan yang cukup besar ini, bahkan sampai mendunia. Ya. Kita harapkan, karena tidak ada yang tidak mungkin, karena buktinya dengan keterbatasan biaya pun Jeffrey akhirnya bisa juga meraih emas pada Pemprov Jawa Timur, Pekan Olahraga Mahasiswa, mengalahkan 40 peserta kelas D loh ya, dengan berat 60 sampai 65 kg. Kemudian sebentar lagi di bulan Mei ini juga Jeffrey akan bertanding dalam Porprov Jawa Timur di Bojonegoro. Sukses Jeffrey, semoga kamu tetap rendah hati. Ya. Pokoknya tetap saja berjuang dan semoga jadi atlet dan juga pengusaha tadi, punya stadion. Stadion sendiri dan juga disewain. Jadi harus tetap tetap apa ya, ada komersilnya, ada sosialnya, karena kalau kamu komersil juga uangnya kan akan juga untuk yang lain. Jadi menang kalah buat Jeffrey itu sudah biasa. Sudah biasa. Karena untuk meraih 1 emas di Pemprov Jawa Timur, Jeffrey harus 12 kali kalah dulu. Walaupun keinginannya semua orang 1 kali pertandingan dia langsung menang. Iya. Oke Jeffrey, saran kamu kepada generasi Z yang juga pengen banget menjadi atlet pencaksilat seperti Jeffrey dengan dana yang terbatas, kasih dong motivasi untuk mereka aja. Motivasi saya untuk mungkin para atlet-atlet junior, dan juga calon-calon. Iya, calon-calon atlet junior. Berapapun kalian kalah, tetaplah bangkit. Karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Tetap semangat dan tunjukkan bahwa kalian yang terbaik. Terima kasih atas waktunya Jeffrey ya. Sukses selalu, mudah-mudahan tetap semangat. Saya Dita Faisal dan juga Jeffrey Sambudi mengucapkan terima kasih. Semoga tontonan ini bermanfaat. Sampai jumpa.